Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends. Halo teman-teman. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar lesson 3, pembelajaran ketiga. Materi apa yang akan kita bahas? Yang pertama, tentang saying like and dislike, mengatakan suka dan tidak suka. Dan yang kedua, because and because of, yang artinya karena. Yuk kita bahas materi yang pertama. A. Saying like and dislike. Bagian A. Mengatakan suka dan tidak suka. Oke students. Baik teman-teman yang dirahmati Allah. Ikuti bacaan yang ada di video ini setelah Bapak mengucapkannya. I like singing. I dislike dancing. You like singing. You dislike dancing. They like singing. They dislike dancing. We like singing. We dislike dancing. It like singing. It dislike dancing. Ratna likes singing. Ratna dislikes dancing. Galih likes singing. Galih dislikes dancing. Oke, my friends. Baiklah teman-teman. Kita coba terjemahkan satu persatu ya. I like singing. Saya suka bernyanyi. I dislike dancing. Saya tidak suka menari. You like singing. Kamu suka bernyanyi. You dislike dancing. Kamu tidak suka menari. They like singing. Mereka suka bernyanyi. They dislike dancing. Mereka tidak suka menari. We like singing. Kami suka bernyanyi. We dislike dancing. Kami tidak suka menari. It like singing. Untuk it bisa diterjemahkan menjadi itu atau sesuatu benda selain manusia. Kita lanjutkan. Ratna likes singing. Ratna menyukai bernyanyi. Ratna dislikes dancing. Ratna tidak suka menari. Galih likes singing. Galih suka bernyanyi. Galih dislikes dancing. Galih tidak suka menari. Nah teman-teman, sudah pahamkah kalian tentang arti dari kalimat yang kita baca bersama-sama tadi? Sebagai catatan, arti dislike bisa ditulis dengan don't like. Kemudian dislikes memakai s, artinya doesn't like.
activity example. Contoh kegiatan. Nah, teman-teman, perhatikan tayangan berikut. Berilah jawaban kepada temanmu seperti pada contoh. Misalnya, do you like dancing? No, I dislike dancing. What do you like? I like singing. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ada dialog antara kamu dengan teman kamu berbicara tentang suka dan tidak suka. Pada dialog tadi, seseorang bertanya, do you like dancing? Apakah kamu suka menari? Maka teman kamu menjawab, no, I dislike dancing. Tidak, saya tidak suka menari. Kemudian kamu bertanya kembali, what do you like? Apa yang kamu suka? Teman kamu menjawab, I like singing. Nah, teman-teman, lakukan seperti pada contoh latihan yang ada di bawah ini. Misalnya, Pak Indra beri contoh ya. Student 1 and then student 2. Student 1, pelajar pertama bertanya, does she like watching movie? Does she like watching movie? Maka student 2, pelajar 2 akan menjawab dengan no. She dislikes watching movie. No. She dislikes watching movie. She likes reading novel. She likes reading novel. Nah, silakan teman-teman lakukan seperti pada contoh nomor 2, 3, 4, dan 5. Kalian bisa tulis jawabannya di kolom tanggapan ya. Oke, teman-teman sekalian, pembelajaran kita tadi, setelah kalian amati bentuk kalimatnya tentang suka dan tidak suka, ada 3 bentuk. Yang pertama, positive form, bentuk positif. Yang kedua, bentuk negatif atau negative form. Yang ketiga, interrogative form atau bentuk kalimat tanya. Pada bentuk positif, subjek I, you, they, we plus like plus object. Itu rumusnya ya teman-teman. Yang kedua, subjek he, she, it plus likes plus object. Jadi di sini teman-teman, jika subjeknya berupa he, she, it, atau subjek yang lain seperti Rina, Budi, atau ayah, maka like-nya ditambah S. Bentuk kedua, negative form. Perhatikan teman-teman formulanya. Yang pertama subjek they, we, I, you, atau kalian agar lebih mudah menghafalnya I, you, they, we, plus dislike
plus objek. Yang kedua, subjek he, she, it plus dislikes plus objek. Bedanya di sini teman-teman, jika bentuknya negatif, maka jika subjeknya he, she, it, maka dislike-nya ditambah s. Bentuk ketiga, interrogative form atau kalimat tanya. Kalimat tanya didahului dengan kata do atau does. Do plus subjek, they, we, you plus like plus objek. Dan bentuk kedua, does plus subjek, he, she, it plus like ditambah s plus objek. Catatan, note, dislike means don't like. Dislike maksudnya, artinya don't like. Dislikes means doesn't like. Ya, dislikes means doesn't like. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahaminya? Jika kalian belum memahaminya, kalian bisa bertanya di kolom tanggapan. Oke, my friends, baiklah teman-teman semuanya. Kita sekarang masuk ke materi yang kedua, using because and because of. Menggunakan because dan because of. Apa sih perbedaan because dan because of? Mari kita perhatikan percakapan berikut ini. Di dalam gambar ada dua orang siswa yang saling bertanya. Do you like music rock? No, I don't like music rock. Why? Because it is too noisy. Oke teman-teman, di sini ada pertanyaan dan jawaban. Pertanyaannya, do you like music rock? Apakah engkau suka musik rock? Jawabannya, no, I don't like music rock. Tidak, saya tidak suka musik rock. Why? Mengapa? Because it is too noisy. Karena musik rock itu terlalu berisik. Nah, teman-teman, perhatikan pada kalimat because it is too noisy. Nah, di sini ada penggunaan kata because. Kalau kita terjemahkan because artinya karena. Baik teman-teman, perhatikan penjelasan pada tampilan berikut. Ada kalimat yang menggunakan kata because. Contoh, I like cartoon because it make me laugh. Saya suka kartun karena kartun membuatku tertawa. Pada kalimat I like cartoon merupakan sentence atau kalimat. Kemudian setelah kata because ada kalimat it make me laugh. Kartun itu membuatku tertawa. Nah, di tengah-tengahnya ada kata because. Oleh karena itu, because di sini berfungsi sebagai kata hubung. Ya, benar, kata penghubung.
Syarat sebuah kata disebut kata penghubung kalau di antara kata penghubung tersebut ada dua kalimat. Pak Indra ulang ya. Sebuah kata dikatakan kata penghubung kalau diapit atau berada di antara dua kalimat. Nah, syarat kalimat bisa dikatakan sebuah kalimat kalau ada memiliki satu buah subjek dan satu buah verb atau kata kerja. Sampai di sini paham, teman-teman? Sekarang kita perhatikan tentang penggunaan because of. Because of digunakan kalau pertama didahului dengan kalimat dan setelah kata because of ditambah kata benda. Diulang ya. Bila mana kita menggunakan because of jika sebelumnya ada sebuah kalimat lalu setelah kata because of ditambah noun. Apa itu noun? Ya, benar, kata benda. Kita lihat contoh teman-teman ya. I like cartoon because of the soundtrack. I like cartoon because of the soundtrack. Saya suka kartun karena soundtracknya. Nah, di sini I like cartoon merupakan sentence atau kalimat. Setelah kata because of yaitu the soundtrack. The soundtrack merupakan a noun atau kata benda. Nah, teman-teman, agar kalian lebih memahami tentang because dan because of ini, perhatikan kalimat berikut. Let's identify a sentence or a noun. Mari kita identifikasi sebuah kalimat atau sebuah kata benda. It's hard to understand the rain. Yang mana yang merupakan a sentence? Ya, benar. It's hard to understand. Yang mana merupakan a noun? The rain. Next, it's her hobby. A sentence. Good. The traffic. Okay, a noun. He is sick. A sentence. Good job. The music competition. A noun. The music is noisy. A sentence. You. A noun. Her cat is lost. A sentence. I met my grandmother. A sentence. Okay, my students, baiklah teman-teman, sampai di sini materi tentang because and because of. Agar kalian lebih memahami, silahkan lakukan latihan yang ada di buku paket kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.